Saya Rifka Manopo dengan NIM 1967201015 akan memaparkan materi mengenai konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja. Yang pertama ada kesalahpahaman dalam komunitas virtual. Keleluasaan mengeluarkan pendapat dalam komunitas virtual terkadang berimplikasi menimbulkan kesalahpahaman antara anggota yang berujung pada ujaran kebencian atau peperangan teks dalam ruang virtual. Menurut Reid 2013, peperangan di media sosial tidak membutuhkan tempat, tidak mengenal waktu, dan bahkan tidak mengenal dengan baik siapa pihak yang saling berperang. Kemudian ada sensitivitas dalam komunitas virtual. Ada beberapa konflik dalam komunitas virtual yang disebabkan oleh kesensitivitasan per anggota, yaitu sensitivitas linguistik. Sensitivitas ini yang dimaksud adalah mampu seseorang merespon negatif penggunaan bahasa anggota lainnya dalam komunitas virtual. Keragaman suku, budaya, agama, dan pendidikan yang menyusun sebuah komunitas virtual mengakibatkan terbentuknya heterogenitas sikap dan perilaku anggotanya. Penggunaan bahasa daerah oleh sekelompok anggota dalam komunitas virtual mengakibatkan kesensitivitasan anggota lain yang tidak sesuku ataupun sebudaya. Kesensitivitasan tersebut mengakibatkan beberapa anggota lain melakukan komentar pedas terhadap perilaku anggota yang menggunakan bahasa daerah. Komentar pedas tersebut akhirnya mengakibatkan ketersinggungan antara anggota sehingga berakhir dengan konflik budaya. Beberapa anggota terkadang melakukan interaksi dalam komunitas virtual hingga larut malam, sehingga mengganggu waktu istirahat anggota lainnya. Atas ketidaknyamanan itu, beberapa anggota melakukan teguran dengan melontarkan kalimat yang menyinggung, sehingga antara anggota saling berujar kebencian dan berakhir dengan kesalahpahaman yang membuat konflik antara keduanya. Dengan demikian, ujaran kebencian muncul karena ketidaktepatan waktu pengiriman informasi dengan kondisi psikologi anggota lainnya, sehingga menimbulkan interpretasi yang negatif. Kemudian ada dampak konflik dalam komunitas virtual. Seperti dampak konflik pada umumnya, konflik dalam komunitas virtual juga mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak negatif berdasarkan konflik yang terjadi dalam komunitas virtual, di antaranya antar pelaku konflik tidak bertegur sapa dalam grup maupun di dalam ruang nyata. Pelaku konflik akan kehilangan kepercayaan diri dalam komunitas virtual tersebut. Menurut Setiadi dan Usman Khalib, dampak seperti itu disebut dengan perubahan kepribadian individu. Perubahan kepribadian individu itu tercermin dari yang awalnya anggota percaya diri untuk berpendapat dan memposting isu-isu tertentu, kemudian menjadi pribadi yang pendiam. Di samping itu terjadi kesenjangan dalam grup, sehingga grup akan sunyi dalam beberapa waktu. Dampak positif konflik komunitas virtual yaitu membuat norma-norma baru dalam komunitas virtual seperti aturan memposting dan sebagainya. Di samping itu, dengan adanya konflik yang terjadi, komunitas virtual hubungannya antar anggota menjadi lebih harmonis. Biasanya anggota lainnya akan membuli para pelaku konflik setelah konflik mulai mereda, sehingga menimbulkan rasa solidaritas lebih tinggi. Kemudian ada manajemen konflik dalam komunitas virtual. Penyelesaian konflik dengan cara konsiliasi dalam komunitas virtual dilakukan dengan melakukan pertemuan secara nyata antara pihak yang berkonflik dengan dibantu konsiliator, yang di dalam hal ini adalah admin atau orang yang berpengaruh. Di samping itu, cara penyelesaian konflik dalam komunitas virtual dilakukan dengan metode mediasi. Mediasi dilakukan dengan keterlibatan anggota dalam komunitas tersebut dengan kedudukan akar permasalahannya. Mediasi ini dilakukan baik secara virtual maupun nyata. Yang terakhir ada kesimpulan. Komunitas virtual tidak hanya memudahkan seseorang untuk berinteraksi, berkirim pesan, dan saling menyapa dengan anggota lainnya. Namun, komunitas virtual juga cenderung mengindikasikan penyebab terjadinya kesenjangan atau konflik antar anggota di dalamnya. Dampak yang ditimbulkan konflik dalam komunitas virtual yaitu dampak positif yang berimplikasi pada semakin tingginya tingkat solidaritas anggota, dan dampak negatif yang berimplikasi pada perubahan kepribadian individu dan kesenjangan dalam
komunitas virtual. Penyelesaian konflik dalam komunitas virtual dapat dilakukan dengan konsiliasi antar pelaku, mediasi, mengeluarkan pelaku dari komunitas virtual untuk sementara waktu sehingga melakukan dictate dengan cara mengalihkan pembicaraan atau mengirim gambar-gambar yang mengundang tawa anggota lainnya. Kecenderungan konflik yang terjadi dalam komunitas virtual pada dasarnya disebabkan oleh kebebasan menyampaikan pendapat melalui ruang virtual. Singkatnya, yaitu konflik terjadi karena ketidakmampuan memposisikan diri dalam komunitas virtual sebagai media interaksi bersama yang mempunyai keterbatasan. Terima kasih. Saya akan mempromosikan mengenai kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus yang lebih dikenal dengan sebutan UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini memiliki 6 fakultas, yaitu yang pertama, Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam Fakultas Sastra. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, mari mendaftarkan diri atau bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Terima kasih.